Hai semua, apa kabar, baik kan? Oke, biar gak penasaran, langsung lanjut ke episode 8 ya. 해주세요. JH menyuruh Bibi dan Miran untuk pulang saja dan beristirahat karena Ana akan pulang siang ini. 죽지 말라고. Ana merasa dirinya yang paling benar dan baik membuat JH kesal, lalu JH pun berkata. 넌 아빠랑 쓸데없는 약속을 한 것 같다. Sedangkan Bu Choi sangat marah dengan kejadian Ana melarikan diri dan semua staf kepercayaannya kena kemarahan Bu Choi, bahkan kepala keamanan JSS dia akan mengundurkan diri karena dia bertanggung jawab atas ini. Sedangkan karena perkataan suami Bu Choi, semua pejabat akan dicek keuangannya dan laporan keuangannya. 수생영장 집행하겠습니다. 모두 손 내리세요. Berbeda dengan suami Bu Choi, dia justru mendatangi kejaksaan karena dia tahu semua akan dibereskan oleh Bu Choi, dan dengan percaya dirinya suami Bu Choi menjawab semua pertanyaan wartawan. 저희가 꾸릴 수 있는 건 다 꾸렸고요. Bu Choi sudah menyiapkan semua berkas-berkas dan tentu saja semua itu sudah dimanipulasi dan aman, bahkan kepala kejaksaan diajak berbicara di ruang khusus. Dan tak lupa Bu Choi menanyakan tentang perusahaan yang didirikan ayahnya yang sekarang diteruskan oleh adik tirinya, dan Bu Choi menyuruh jaksa untuk lebih teliti menyelidikinya. Pelakor ayah Bu Choi dan mertua putranya sedang kalang kabut karena pejabat keuangan semua diperiksa dan mereka memikirkan strategi baru untuk menghancurkan Bu Choi. Dan Pak Park sambil di tukang cukur langganannya, dia mendengarkan berita terkini, lalu dia diberitahu oleh staf kepercayaannya kalau orang kepercayaannya akan diperiksa oleh jaksa. Sontak Pak Park kebingungan. Dan Pak Park mulai melebih sana-sini untuk jangan sentuh anggota partainya, lalu Pak Park tampak emosi dengan kejadian ini, tetapi Pak Park masih mempunyai rencana lain. Sedangkan di media sosial sedang digemparkan foto Ana yang disebut bidadari, karena waktu itu foto Ana diupload di media sosial oleh desainer Lafold yang terkenal, dan di foto itu dinamai bidadari oleh desainer Lafold. Ana yang perjalanan pulang, dia teringat semua kebaikan JH terhadapnya, dan lalu Ana pun menanyakan janji seperti apa antara JH dan ayahnya. 이게 싫다고 하면 난 언제든지 네 경우에서 손을. Para media sangat sibuk mencari keberadaan Ana, karena kalau mereka bisa mendapatkan berita Ana, maka mereka akan mendapatkan banyak sorotan dari pengguna media. Dan tak lupa Ana mengucapkan terima kasih karena telah menyadarkannya kalau ayahnya membuangnya, tetapi JH yang mengetahui kenyataan dari ayahnya Ana, dia memarahi Ana. 아무려면 Karyawan toko roti yang hendak pulang, dia tidak sengaja melihat Ana, lalu dia pun mengikutinya sampai ke tempat tinggal Ana. JH yang mengetahuinya langsung menegurnya, tetapi ternyata JH mempunyai rencana dengan karyawan roti ini, lalu JH melepaskannya. Lalu JH mengajarkan sedikit kode rahasia antara mereka berdua yang nantinya akan JH gunakan. Dan JH juga meminta tolong ke Guru Song untuk memberitahukan kepada semua media tentang Ana. Ini adalah rencana JH untuk Ana. Sedangkan karyawan roti ditugaskan untuk memberitahu semua orang tentang tempat tinggal Ana dengan imbalan si karyawan roti bisa berfoto dengan Ana. 낯선 사람들이 사진 찍게 해준다. 알겠어. Bu Kim, staf kepercayaan Bu Choi, memberitahukan berita tentang Ana, dan Bu Choi sontak mengirim orang untuk menghabisi Ana karena takut kalau Ana berbicara bisa hancur semua impiannya untuk menjadikan suaminya menjadi presiden. 지금 대표님이 겁낼 사람은 날 텐데. Bahkan Pak Gok kepercayaannya mencoba menghentikan Bu Choi karena ini masalah puteri suaminya, tetapi Bu Choi langsung mengerahkan kekuatannya dan Pak Gok pun takut, lalu dia pun melakukan perintah Bu Choi. 이제 실 소유주 좀 확인해줘. Miran dan Bibi kebingungan dengan kejadian ini, tetapi ini semua adalah rencana JH supaya Ana tidak dikurung lagi dan Ana terespos oleh media, jadi Ana bisa kemanapun dia suka. JH menyuruh Ana untuk menemui media dan tak lupa JH memberi dukungan ke Ana. Pak Gok
dan tim penyerang suruhan Bu Choi sudah datang dan mereka sudah bersiap-siap di posisi masing-masing dan mereka bersiap untuk menghabisi Anna. Tetapi Jeha bergerak cepat untuk melumpuhkan mereka semua. Si Bibi menyuruh Anna untuk bersiap dan memberikan semangat, tetapi Anna dari kejauhan melihat Jeha memberikan kode rahasia untuk berhenti dan tidak bergerak, dan Anna pun mengerti dengan kode itu. Jeha melumpuhkan satu persatu tim penyerang seperti biasa mereka tidak bisa mengalahkan Jeha. Setelah melumpuhkan semua dan dirasa aman, Jeha memberikan kode ke Anna untuk berjalan. Akhirnya Anna menemui media walau dengan rasa takut Anna memberanikan diri bertatapan langsung dengan mereka dan mereka semua menyambut Anna dengan hangat. Jeha masih bertarung dengan tim penyerang, dia sangat kuat dan Jeha pun hampir kewalahan bertarung dengannya. Bu Choi sangat takut kalau Anna mengatakan yang sebenarnya, karena kalau sampai Anna memberitahu kenyataannya maka semua impian Bu Choi akan lenyap. Tetapi Anna tidak mengatakan kalau ayahnya adalah suami Bu Choi dan Bu Choi pun sedikit lega dan Bu Kim yang tahu kelemahan Anna adalah lampu kilat kamera, dia dengan sengaja menghidupkan lampu kameranya, lalu para media mengikutinya dan Anna sontak trauma kepanikannya muncul, lalu Bu Choi pun berpura-pura menolongnya. Bibi dan Miran terkena kemarahan Bu Choi, lalu Jeha mengatakan, mereka tidak bersalah, ini semua aku yang merencanakan. Bu Choi tahu karakter Jeha yang selalu kasihan terhadap orang dan Bu Choi mulai memperjelas semuanya dan Jeha pun hanya bisa terdiam. Bu Choi tampak kesal dan dia pun melampiaskan kemarahannya ke Bu Kim. Lalu pelakor ayah Bu Choi yang mendengar berita tentang Anna, dia langsung memanfaatkan untuk menjatuhkan Bu Choi. Malam harinya seperti biasa Jeha memantau Anna dari CCTV, tetapi Anna yang lelah akan kejadian tadi pagi membuat Anna sedih, lalu Anna keluar dari kamarnya dan menuju atap, dan seperti biasa itu adalah tempat favorit Anna untuk merenung di malam hari. Dan Jeha mengikuti pergerakan Anna seperti biasa. Anna tidak sadar kalau dia dipantau oleh Jeha. Dan tanpa sengaja Jeha teringat masa-masa pertama kali dengan Anna. Lalu Anna yang mau masuk ke dalam, tidak sengaja hampir terjatuh, sontak Jeha mau menolongnya, tetapi justru Jeha yang terjatuh. Anna pun tersenyum dengan kelakuan Jeha. 야, 안 위험해. 하나도 안 위험해. Dan mereka pun berbincang-bincang dan Anna juga mengucapkan terima kasih ke Jeha, bahkan Anna juga menceritakan masa lalunya tanpa ada yang ditutup-tutupi dari Jeha. Lalu Anna yang terbawa perasaan, Anna menangis histeris, lalu Jeha menenangkannya dan memeluknya. Keesokan harinya Kepala Agensi Kepolisian Nasional mendatangi Pak Park dengan membawa berkas-berkas Jeha. Pak Park mendapat banyak informasi tentang Jeha dan ketika tahu kalau Jeha adalah tentara Blackstone, Pak Park pun tertawa. Apa arti dari tertawa Pak Park ini? Wah, semakin seru aja ceritanya ya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Sampai jumpa di episode berikutnya ya.